Menjaga hutan artinya menjaga nafas kehidupan. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Napa Singkam di Sumatera Utara. Mereka memanfaatkan hutan namun juga tetap menjaga kelestariannya. Bentang hutan Toba Barat terhampar seluas 69.912 hektar dengan komposisi hutan lindung 46.238 hektar dan kawasan hutan produksi terbatas yang mencapai 23.674 hektar. Hutan ini dikenal dengan sebutan Lanskap Toba Barat atau Hutan Unit 16 yang masuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 12 Tarutung, Sumatera Utara. Tahun 1940 mencuat kasus di kawasan Lanskap Toba Barat ini, di mana kawasan hutan tersebut terdapat sebuah dusun yang sebagian luas wilayahnya masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Warganya memanfaatkan kawasan tersebut untuk berladang dan berkebun. Dusun yang dibangun oleh marga Tumagor, Meha, dan Hasugian ini diberi nama Napa Singkam. Napa yang artinya dataran rendah, dan Singkam yang berasal dari nama jenis pohon. Masalah antara hutan lindung dan keberadaan Napa Singkam yang sudah terlanjur ada dalam kawasan lantas dibawa ke skema perhutanan sosial, sehingga kemudian statusnya menjadi hutan kemasyarakatan atau HKM, di mana hutan negara yang hak kelolanya diperuntukkan kepada warga Napa Singkam selama 35 tahun. Kita sekarang sangat beruntung dengan adanya ada HKM ini karena satu sisi hak akses kelola mereka kan kita berikan hanya 390 sekian hektar. Sementara total luas wilayah kawasan hutan di situ itu sekitar 43.000. Artinya ini pun mereka ikut menjaga, itu keuntungannya. Jadi dari sisi ekonomis masyarakat dapat, ekologinya kami dapat. Pemerintah dapat ekologinya, artinya masyarakat ikut menjaga, kelestarian hutannya pun jadi semakin baik. Karena juga mereka harus menanam lagi di dalam, kan begitu. Keberadaan HKM ini mendapat dukungan dari Keuskupan Agung Medan, Yayasan Caritas Pengembangan Sosial Ekonomi atau Caritas PSE yang menjadi oase bagi Napa Singkam. Dukungan juga datang dari Tropical Forest Conservation Action for Sumatra atau TFCA Sumatera. Jadi kawasan ini sebenarnya dulu kaya akan keanekaragaman hayati dan juga ekosistem yang cukup penting dilindungi untuk mengamankan kawasan bagian barat Sumatera khususnya yang berada di sekitar Danau Toba. HKM Napa Singkam Sejahtera dikelola oleh gabungan dua kelompok tani Desa Talang Bintang, yakni kelompok tani hutan Ingin Maju dan Sada Arih. Beranggotakan 65 kepala keluarga, mereka dikenal dengan nama Gapoktan Napa Singkam Sejahtera yang dibentuk pada tahun 2017 silam. Dulunya di perladangan kami di Napa Singkam ini sistemnya orang yang berladang di pinggir-pinggir hutan ini masih berpindah-pindah. Nah, dengan mengharapkan sesuatu misalkan tanaman cabai. Nah, kami di sini sebelum ada HKM, cara kerja kami di sini merambah hutan, tapi setelah datang ini HKM, kami telah diajari, dididik, dibina. Gapoktan Napa Singkam Sejahtera membagi dua areal kerja, yakni areal perlindungan dan areal pemanfaatan. Tugasnya meliputi perlindungan dan pengawasan hutan, pengembangan potensi hutan, budidaya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta memaksimalkan jasa lingkungan HKM. Pola yang kita kembangkan adalah pola partisipatif, jadi sehingga masyarakat dilibatkan dari awal perencanaan kegiatan itu terus di pelaksanaannya. Sehingga yang kita lakukan ini sebenarnya bukan top down, tapi dia bersumber dari ide-ide ataupun yang dirasakan oleh masyarakat dari bawah. Sebagian besar dari sumber perekonomian masyarakat bersumber dari hasil tanaman karet. Ada pula dari pinang, gambir, tanaman buah, dan tanaman muda lainnya. Tim Liputan, DAI TV. Kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah provinsi terus meningkat. Diperlukan upaya komprehensif atau mitigasi agar kasus gagal ginjal tidak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa.
Kasus gagal ginjal akut menjadi persoalan serius seiring terus meningkatnya jumlah pasien yang terpapar penyakit ini. Betapa tidak, melihat historisnya, kasus gagal ginjal terus melonjak dalam 3 bulan terakhir. Bahkan pertambahannya telah mencapai 124 kasus pada tanggal 1 hingga 24 Oktober 2022. Jumlah ini lebih tinggi 58,97% dibandingkan sepanjang September 2022 yang pertambahannya sebanyak 78 kasus. Hingga saat ini menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 24 Oktober terdapat 255 kasus gagal ginjal akut yang tersebar di 26 provinsi dan telah merenggut 143 korban meninggal dunia, di mana 80% disebabkan oleh cemaran kandungan etilen glikol pada obat sirup parasetamol. Melihat kondisi ini, mitigasi mutlak perlu dilakukan agar diperoleh solusi yang tepat agar kasus tidak terus meningkat. Lantas bagaimana caranya untuk kita bisa mengantisipasi hal ini? Setelah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom ada Bapak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya akan sapa. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Amin. Pak Hermawan, saat ini kan kemudian tidak ada penambahan kasus karena dari Kementerian Kesehatan sudah menarik beberapa obat sirup yang memiliki kandungan EG dan juga EDG. Dan kemudian ini menjadi salah satu bentuk upaya awal gitu ya, agar tidak ada lagi gitu penambahan kasus. Anda melihatnya seperti apa, Pak Hermawan? Ya, tentu cara kita untuk melihat kasus ini agak berbeda dengan penyakit menular langsung seperti COVID-19 ya. Caranya kita tentu harus mengetahui pola distribusi dari formula atau produk farmasi yang disinyalir sudah tercemar dengan zat atau senyawa beracun, yaitu etilen dan juga dietilen glikol. Oleh karena itu kan sebenarnya mudah untuk kita telusur ketika sudah ada 26 provinsi yang melaporkan kasus ini sebelumnya, dan harusnya kita memang menjaring kasus ini dengan cepat supaya juga ada penyelamatan nyawa dengan cepat dan tepat. Nah, kalau kita lihat fatality-nya yang lebih dari 57%, tentu saja ini suatu hal yang cukup mengkhawatirkan berkaitan dengan penyelamatan jiwa. Maka itu perlu dijaring kasusnya dengan cepat. Dan karena proses penjaringan ini harus mengikuti distribusi obat itu, di mana ada penjualannya dan juga konsumennya, maka disitulah upaya yang harus dilakukan secara kolektif oleh berbagai pihak untuk memastikan kasus ini bukan sekedar kita khawatir dengan kumulatif, tapi harus ditemukan kasus dengan cepat agar juga dirawat dengan cepat, dan antidotum yang sudah diimpor oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan demikian bisa efektif untuk penyelamatan jiwa bila ada kasus yang ditemukan kembali. Bung Imam. Oke, berarti kalau teman-teman dari IAKMI kan fokus 2 mendorong menjadi KLB, terus bagaimana kemudian proses penanganan terhadap mereka yang saat ini menjalani perawatan. Berarti untuk mendorong menjadi KLB ini masih menjadi concern teman-teman dari IAKMI, Pak Hermawan? Ya tentu saja kita melihat fatality-nya yang demikian besar ya, lebih dari 57%. Dan juga kita melihat angka juga karena kenaikannya secara signifikan pada 3 bulan belakangan ini. Kasus ini kan bukan kasus yang baru, sudah dilaporkan bahkan sejak awal 2022 dan juga pernah terjadi di negara lain. Jadi proses pembelajaran, mengantisipasi mestinya kita bisa melakukan mitigasi dengan baik juga untuk di negara kita di Indonesia. Oleh karena itu memang kita ingin agar kasus ini di screening dan juga ditemukan dengan cepat. Karena melihat populasi kita dan sebarannya di 26 provinsi, rasanya banyak masyarakat juga yang sudah membeli ya atau juga mengkonsumsi obat ini, sehingga kita membutuhkan pelaporan yang aktif. Jadi bukan hanya pasif di Vaskes, tetapi juga aktif menemukan kasus di lapangan, Bung Imam. Oke. Ada ratusan daftar nama obat sirup terutama yang sudah ditarik. Ini kan kaitannya dengan Badan POM, Pak Hermawan. Sampelnya sudah diambil, sudah dilakukan uji, beberapa aman. Pengawasan berikutnya seperti apa, Pak Hermawan? Apakah sementara kan BPOM juga tidak harus wajib menguji sampel itu setiap mereka rilis dari produsen gitu ya, karena produsen yang punya kewajiban untuk memberikan laporan tersebut kepada pemerintah.
rantai kewenangan BPOM itu kan mulai dari hulu ke hilir, artinya mulai dari pre-market sampai ke post-market. Pre-market ini menyangkut sejak industrialisasi atau produksi obat ini, dan itu cukup ketat sebenarnya. Kalau memang produsen yang memang disinyalir berasal dari 2 perusahaan ya sebagai produsen utama itu, maka harus dilihat mulai dari bahan bakunya, asal dan sumbernya dari mana, kemudian mekanisme produksinya di dalam proses pabrikasi ini apakah ada potensi kontaminasi atau tidak. Kalaupun di situ tidak ditemukan, apakah setelah barang jadi pas mau distribusi atau tidak, sampai ke hilirisasinya ketika itu dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat, itu harus dipastikan. Dan sepanjang rantai itu adalah wilayah BPOM untuk melakukan monitoring. Tentu tidak menjadi kewenangan BPOM satu-satunya ya dalam rangkaian ini. Artinya pasti ada pelibatan banyak pihak. Bahkan kalau kita lihat, kalau bicara ekspor impor bahan baku, karena kita kan seringkali mengandalkan bahan baku farmasi itu dari impor. Dan itu kan ada wilayah Kementerian Perindustrian juga. Makanya pemerintah harus ada kolaboratif ya untuk melakukan upaya penelusuran dan penyelidikan ini agar tidak terjadi di kemudian hari peristiwa yang sama. Dan ini kan cukup besar juga korbannya, sehingga kita patut mengevaluasi menyeluruh atas problema yang ada saat itu. Oke, jadi semua sektor ya seperti biasa punya peran gitu ya, karena ini harus dicek dari hulu sampai dengan hilir dan harus ada keterbukaan informasi tadi. Masalahnya adalah kemudian mungkin informasi yang saat ini diserap masyarakat update-nya tidak secepat gitu ya dengan mungkin kemarin data kasus, kemudian juga daftar obat yang harus ditarik gitu. Tapi kemudian penyelesaian obat mana yang boleh dikonsumsi kembali mungkin tidak secepat daftar yang harus di-ban gitu. Bagaimana proses informasi ini agar sama balance-nya gitu Pak Hermawan? Karena ini musim pancaroba, anak-anak juga kemudian pasti butuh obat tersebut gitu ya untuk dan juga menjadi andalan orang tua gitu ketika anak mereka panas, salah satu yang mereka perlukan ya sirup tadi gitu. Ya, betul sekali. Jadi ada edukasi perilaku namanya. Oleh karena kita menghadapi 3 transisi ya. Pertama, transisi lingkungan, perubahan lingkungan itu terjadi, dan juga perubahan perilaku itu terjadi terutama selama pandemi COVID-19 ya. Orang-orang itu kan terbiasa menyetop makanan, bahan baku, bahkan obat-obatan di rumah, sehingga juga kalau ada kemungkinan infeksi atau kemungkinan paparan yang menyebabkan demam atau sakit gangguan kesehatan, pada akhirnya orang tua kadang ambil praktisnya saja, minum obat anti demam atau pereda demam atau juga pereda nyeri, dan pada akhirnya bisa saja terjadi irrational consumption kalau tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan atau juga vaskes yang terdekat dengan masyarakat. Iya, terutama untuk mereka yang memiliki riwayat kejang ya. Biasanya pilihan paling cepat untuk orang tua adalah memberikan obat gitu kepada anak mereka untuk mencegah agar kemudian panasnya tidak lebih tinggi gitu. Kita akan bahas nanti selanjutnya ya Pak Hermawan tentang ada tidak kaitan antara COVID-19 ini dengan kasus gagal ginjal ini. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Hal Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, Anda juga sempat mengatakan bahwa ternyata ada kaitannya antara si COVID-19 ini kemudian dengan gagal ginjal. Dari sisi mana kemudian korelasi tadi Pak Hermawan? Ya, hubungan langsung tentu tidak bisa kita katakan ada ya, karena COVID adalah penyakit menular dan cukup cepat transmisinya, tetapi kaitannya adalah situasinya, ya, situasi yang melatar belakanginya. Jadi sampai sekarang kan pandemi COVID masih berlangsung dan statusnya belum dicabut oleh WHO. Maka itu kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti dulu kampanye work from home, activities at home, dan juga berbagai kegiatan dari rumah, itu kan membuat keluarga masyarakat itu terbiasa untuk menahan diri di rumah, menyiapkan makanan perbekalan di rumah, termasuk perbekalan farmasi dan obat-obatan. Maka itu stok obat-obatan itu banyak di rumah. Nah juga ada platform kan yang digunakan juga selama COVID itu dengan telemedicine,
telefarmasi, Iya. menyebabkan orang bahkan mencari tahu informasi kesehatan itu via online, web based, atau bahkan browsing dan keputusannya kadang juga tidak selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, adanya hal-hal yang menyangkut perilaku inilah yang membuat pola konsumsi juga masyarakat ini harus kita kawal bagaimana edukasi penggunaan obat-obatan yang baik dan cermat serta rasional. Tetapi di sisi lain, kejadian yang ada sekarang ini kan berkaitan dengan tercemarnya obat tertentu ya atau produk farmasi tertentu dengan adanya etilen dan juga dietilen glikol, dan itu tentu bukan wilayah komunitas, tapi ini wilayah provider. Artinya ada peran pengawasan, peran distribusi, dan juga jangan sampai ada industri yang sengaja untuk memanfaatkan situasi ini di tengah latar situasi pandemi yang ada. Mas Imam. Iya. Ya karena memang jelas kan dari EG dan juga DEG ini menjadi faktor utamanya gitu. Sekalipun selama pandemi kita tahu konsumsi tentang kesehatan itu lebih besar sehingga self diagnose tuh banyak terjadi selama pandemi gitu. Oke, Pak Hermawan, kalau saat ini kan sebetulnya pencegahan dan pengobatannya sudah ada. Pengobatannya sudah ada. Pak Menteri sendiri sudah langsung mengimpor gitu ya obatnya. Fomepizolnya sudah langsung diimpor dari Singapura dan beberapa negara tetangga yang lain seperti Australia gitu. Pola tata laksananya seperti apa seharusnya Pak? Karena sekali lagi gitu ya, apakah di setiap rumah sakit daerah itu bisa langsung distribusikan dan memberikan gitu? Atau tadi gitu, harus ke misalnya rumah sakit kalau di Jakarta kan ada Cipto gitu ya, harus di sana atau seperti apa? Tata laksananya seperti apa harusnya Pak Hermawan? Fomepizol itu adalah golongan obat antidotum, artinya untuk melawan reaksi keracunan. Nah, sekarang kalau kita lihat pasien-pasien yang hadir di rumah sakit atau yang melaporkan diri, itu biasanya pasien dalam keadaan terminate, bahkan sudah terkategori gagal ginjal. Kalau orang yang sudah gagal ginjal sebenarnya tidak terlalu efektif lagi untuk penggunaan obat antidotum. Biasanya gejala-gejala awal itu sebab tadi saya mendorong agar upaya kita itu dilakukan untuk menemukan kasus dengan cepat. Kita tidak berarti menganggap sedikit kasus 245 yang sudah diumumkan resmi, tetapi kalau ini sebagai fenomena gunung es, boleh jadi banyak lagi kasus itu yang belum terlaporkan. Dan kalau kita menemukan dengan cepat atau terlapor dengan cepat, maka anak-anak kita yang memiliki gejala awal itu bisa efektif dengan adanya antidotum ini. Jangan sampai kita hadir itu ketika segalanya sudah membutuhkan intensif care yang pada akhirnya juga menyebabkan fatality yang cukup tinggi. Nah, itu sebenarnya esensinya. Jadi obat yang dimaksud bukan obat untuk menyembuhkan gagal ginjalnya, tetapi untuk mengantisipasi keracunan atau juga reaksi awal dari paparan toksisitas obat yang ada ya, atau senyawa kimia yang berbahaya di dalam obat yang ada itu. Oke. Kalau saya coba menggambarkan kisah seorang ibu yang menceritakan tentang bagaimana kemudian status anaknya berubah jadi stadium 3 ke stadium yang lebih tinggi gitu. Ini kan kondisi dari panas kemudian diberikan paracetamol, reda. Setelah reda kemudian 1 hari sudah mulai ada perbedaan ya dari muka dan wajah, dan baru masuk pemeriksaan dan dinyatakan atau didiagnos gitu ya stadium sekian sampai dengan sekian minggu, tidak sampai beberapa jam ya dan beberapa hari naik stadiumnya gitu. Sebetulnya yang obat yang saat ini sedang disediakan oleh pemerintah itu di fase sisi sebelah mananya Pak Hermawan? Apakah setelah diberikan obat tersebut sampai dengan rentang waktu berapa baru efektif dan setelahnya sudah tidak terlalu bermanfaat? Ya kan ada gejala-gejala awal ya, mulai dari penurun volume untuk buang air kencing pada anak. Nah, itu menunjukkan sudah ada konsumsi zat toksik tadi, zat yang beracun tadi. Nah, tentu kalau demam, kaitannya demam itu kan karena adanya infeksi ya, apakah ada parasit, bakteri, virus, protozoa yang menginfeksi anak, akhirnya tubuh anak memberikan reaksi panas karena antibodinya melawan. Itu normal, tetapi karena ada intervensi pemberian paracetamol sirup ya tadi, dan kemudian itu mengandung zat toksik yang berbahaya tadi, nah itulah yang justru poin masalahnya di situ. Kalau dalam skenario demamnya itu kan gejala dari adanya infeksi, tetapi ketika adanya pemberian paracetamol terus ada kadar yang melebihi yang seharusnya, terjadi potensi keracunan, akhirnya menyebabkan anak bisa tubuhnya awalnya membengkak dan membiru, lama-lama juga bisa kehilangan volume
air kencing dan itu menunjukkan sudah ada gangguan pada fungsi ginjal. Dalam kadar yang lebih parah itu sampai tidak keluar air kencing dan itu betul-betul tidak keluar kosong. Betul, itu biasanya udah gangguan ginjal berat dan bisa gagal ginjal dan ini yang sulit diantisipasi oleh antidotum kalau udah pada level itu. Tapi kalau masih pada level awal, dan dilakukan pelaporan dan perawatan dengan cepat dengan tepat, itu masih bisa kita menyelamatkan banyak nyawa terkait dengan itu. Oke, ya itu langkah yang sulit bagaimana mengetahui ketika tidak itu kan harus nunggu sampai ada reaksi gitu ya dengan air pipis atau air. Kan dengan situasi sekarang, Bung Imam, sekarang kan udah tersosialisasi kasus ini ke masyarakat. Artinya penggunaan beberapa obat sirup pun udah di stop kan. Sehingga kewaspadaan itu tinggi. Jadi ada 3 skenario bagi orang tua yang anaknya demam dan seterusnya, sebaiknya stop sementara obat atau jangan mengkonsumsi obat yang memang jelas-jelas sudah dilarang oleh BPOM. Tetapi yang kedua, yang sudah terlanjur pernah mengkonsumsi, maka segera melaporkan dan memeriksakan diri. Mudah-mudahan belum ada gejala atau fatality yang terjadi, sehingga penyelamatan dan mengantisipasi dengan pemberian obat antidotum tadi, itu masih bisa dilakukan dengan segera. Yang ketiga ini kan bagi sebagian besar masyarakat kita, ini kan menjadi proses pembelajaran agar kalau mengonsumsi obat-obatan itu memahami dulu indikasi medisnya, dalam arti anak kita butuh apa, sakit apa. Kalau misalnya sekedar demam biasa karena cuaca, nggak perlu minum obat juga nggak apa-apa. Yang penting anak itu kan gizinya cukup, kemudian istirahat yang baik, tidak punya riwayat penyakit dan seterusnya. Itu bagian dari tubuh kita melawan substan dari luar dan imunitas akan terbentuk pada masa datang. Nah, itu adalah kekebalan alami nanti. Itu normal. Begitu. Jadi jangan sebentar-sebentar obat karena itu adalah proses alam bagaimana antibodi dia melawan. Kecuali memang ada riwayat gangguan kesehatan lain atau riwayat bawaan turunan yang menyebabkan harus dikomunikasikan dengan dokter dan akhirnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Oke, Pak Hermawan, terima kasih informasinya siang hari ini sangat bermanfaat. Semoga banyak masyarakat juga yang teredukasi. Assalamualaikum, Pak Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.